tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Duduk, Pak. Dokter. Selamat pagi, dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Sumanto. Umur Bapak berapa sekarang? Umurnya 38 tahun. 38 tahun. Alamat Bapak di mana? Saya di Kemiling. Kemiling. Oke. Bapak tadi kesini diantar atau sendiri? Tadi diantar sama keluarga. Oke. Gimana perasaan Bapak hari ini, Pak? Saya capek dok, orang tuh terus ngawasin saya. Beberapa hari ini kayak banyak yang ngawasin saya. Oke. Bapak udah mulai ngerasa nyaman kan ngobrol sama saya di sini? Lu udah lumayan, asal jangan yang dengar ya dok. Kayak nanti mereka nyadap pembicaraan kita. Oke, aman-aman. Gimana sih perasaan Bapak akhir-akhir ini? Saya tuh gelisah, terus tenang. kadang takut, Iya. kadang marah-marah sendiri. Oke, tenang ya. Terus kadang orang-orang tuh mau mencapai saya. Oke. Bapak ngerasa ada orang yang ngikutin Bapak atau mencelakai Bapak? Iya dong. Tetangga saya pasang kamera buat ngawasin saya. Terus mereka tuh mau bikin saya celaka dong. Bapak merasa memiliki kemampuan khusus gak? Dok, tahu nggak, sebenarnya saya itu orang pilihan Tuhan. Saya itu bisa membaca tanda-tanda, misalkan ada apa gitu ya dok. Terus kadang saya punya merasa kekuatan dari Tuhan. Bapak pernah gak sih ngerasa pikiran Bapak itu dikendalikan sama orang lain? Iya, kadang pikiran saya suka ada yang masukin. Terus kadang ada orang yang saya belum ngomong tapi mereka tahu isi pikiran saya. Bapak sering juga gak dengar-dengar suara-suara padahal gak ada orang di sekeliling Bapak? Sering dong, kadang ada suara laki-laki ngomong nyuruh saya hati-hati. Terus kadang dia tuh marahin saya. Bapak juga pernah gak ngeliat sesuatu yang orang lain gak bisa lihat misalnya gitu? Kadang di rumah saya tuh saya melihat ada bayangan hitam. Saya ngasih tahu ke orang-orang di rumah, mereka nggak percaya. Oke, aku kasih pertanyaan selanjutnya ya Pak. Iya. Sekarang kita ada di mana? Kalau sekarang kita tuh di rumah sakit ya, mungkin ya. Oke. Sekarang hari apa ayo? Hari apa ya? Saya lupa dok. Senin ya? Apa hari apa ya dok? Tadi pagi Bapak udah sarapan belum? Udah belum ya dok? Saya lupa. Apa udah makan ya tadi sama? Saya lupa dok kayaknya. Siapa nama Presiden Indonesia kita sekarang? Saya tahu. Siapa? Kayaknya Pak Prabowo bukan? Benar. Bapak tahu gak apa persamaan mobil sama sepeda? Sama-sama buat ini dok, berkendara, buat jalan. Menurut Bapak, kenapa Bapak datang ke sini? Kalau saya mah nggak tahu, saya mah sehat-sehat aja. Cuman keluarga saya tuh terlalu takut sama kemampuan saya. Bapak ngerasa sedang sakit gak? Enggak kok dok, saya sehat. Bagian tubuh Bapak gak ada yang ngerasa sakit? Enggak. Sehat-sehat aja ya? Iya, sehat dok. Oke, Pak, dari hasil pembicaraan kita hari ini, saya melihat Bapak sedang merasa ada tekanan pada pikiran dan perasaan Bapak. Bapak juga sempat mendengar suara-suara dan merasa ada orang yang mengawasi atau ingin mencelakai Bapak. Kondisi ini bisa terjadi pada gangguan kesehatan jiwa dan bukan sesuatu yang memalukan. Berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan status mental Bapak mengalami gangguan proses pikir berupa waham curiga dan waham kebesaran disertai
dengan halusinasi auditory serta tilikan yang buruk, sehingga Bapak mengarah pada gangguan skizofrenia. Untuk terapi selanjutnya, Bapak bisa konsul dan datang ke sini kembali. Baik, dokter. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Dokter. Udah masuk, silakan dulu, Pak. Oke, perkenalkan saya Dr. Rian yang menjaga poli klinik psikiatri hari ini. Dengan Bapak siapa? Saya Bapak Sumanto. Sumanto. Umur Bapak berapa sekarang? Umurnya 38 tahun. Oke. Alamat Bapak di mana? Saya di Keminang, dokter. Bapak kesini tadi diantar ya? Iya, saya diantar sama saudara saya. Lagi nambah di luar. Di luar. Iya. Gimana posisi duduk Bapak udah nyaman? Sudah cukup nyaman. Nggak terlalu dingin kan ruangannya? Tidak ada. Oke. Kasih tahu ya kalau Bapak ngerasa nggak nyaman posisi duduknya. Oke. Bapak, saya ingin kasih tahu Bapak, semua yang Bapak ceritakan di sini itu bersifat rahasia dan aman. Jadi Bapak gak perlu takut atau malu untuk terbuka sama saya. Saya akan berusaha membantu Bapak sebaik mungkin. Oke. Aku boleh nanya-nanya ya? Apa yang membuat Bapak datang berobat hari ini? Bisa diceritain gak yang sedang Bapak rasakan? Saya capek dong. Saya sudah beberapa minggu saya nggak bisa tidur. Pikirannya kacau terus. Sejak saya di PHK dari pekerjaan, hidup saya rasanya berantakan. Terus saya tuh merasa gagal jadi kepala keluarga, dok. Saya memahami kehilangan pekerjaan itu menjadi tekanan yang sangat berat bagi Bapak yang memiliki tanggung jawab yang besar sebagai kepala keluarga. Dok, saya merasa nggak berguna. Istri jadi sering marah-marah karena kondisi ekonomi, dan akhir-akhir ini saya sering dengar suara aneh. Oke, baik Pak, pelan-pelan aja ya, tenang. Tadi Bapak bilang Bapak mendengar suara-suara aneh. Bisa diceritakan nggak gimana sih suara aneh-anehnya itu? Dok, suara laki-laki pas malam hari, dok, bisikin saya gitu. Nah, terus suaranya bilang saya gagal, saya nggak berguna, terus cuma jadi beban keluarga, dok. Apakah suara itu pernah menyuruh Bapak untuk melakukan sesuatu, misalnya menyakiti diri sendiri atau mengakhiri hidup? Pernah, dok. Iya. Suara itu bilang lebih baik saya mati saja, terus supaya keluarga nggak susah karena saya, dok. Terima kasih ya Pak karena udah jujur menceritakan hal ini kepada saya. Saya tahu ini pasti sangat berat dan melelahkan untuk Bapak. Ada lagi yang ingin Bapak ceritakan? Tapi saya takut suara-suara itu makin parah, dok. Kita akan bantu mengurangi keluhan tersebut dengan pengobatan dan pendampingan yang tepat ya Pak. Obat yang nanti diberikan dapat membantu Bapak tidur lebih nyenyak, mengurangi kecemasan, dan perlahan mengurangi suara-suara aneh itu. Karena tadi Bapak sempat memiliki pikiran untuk bunuh diri, saya menyarankan Bapak dirawat sementara di rumah sakit supaya kondisi Bapak bisa dipantau dengan aman. Kalau yang bisa membantu saya lebih tenang, saya mau, dok. Ya, iya Pak, itu keputusan yang sangat baik.
kita akan menjalani pengobatan ini bersama-sama ya. Saya berharap Bapak tetap semangat dan percaya bahwa kondisi ini bisa membaik dengan terapi, dukungan keluarga, dan usaha yang konsisten. Terima kasih dok. Iya, sama-sama Pak. Setelah ini perawat akan membantu proses rawat inap Bapak ya. Besok saya akan datang lagi untuk melihat perkembangan kondisi Bapak dan memastikan pengobatan yang berjalan baik. Apakah ada yang masih ingin Bapak tanyakan atau ceritakan Pak? Sudah cukup dok, jelas dok. Baik Pak, semoga Bapak segera membaik dan kembali sehat ya Pak. Mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk ibu. Perkenalkan ibu, saya Dr. Rio Pratama yang menjaga psikiatri ini. Dengan ibu siapa ya ini? Dengan Ibu Roro. Ibu Roro. Kalau boleh tahu umurnya ibu Roro berapa? Aku umur 54 tahun. 54 tahun ya ibu Roro. Kalau boleh tahu bagaimana perasaan ibu Roro hari ini? Saya capek dong. Orang-orang terus ngawasin saya. Saya susah tidur beberapa hari ini. Gitu ya. Apakah ibu sudah merasa nyaman belum kalau ngobrol di sini? Di sini nggak ada yang dengar kok, kita jaga rahasianya ibu. Lumayan, asal jangan ada yang dengar pembicaraan kita ya. Mereka suka menyadap. Itu ya. Iya ibu. Terus kalau boleh tahu perasaan hati ibu akhir hari ini gimana? Saya gelisah terus, kadang takut, kadang marah. Orang-orang kayak mau celakain saya. Oh, ada yang kayak yang mencelakai ibu ya? Terus ibu itu merasa ada orang yang ngikutin atau mau mencelakai ibu nggak? Iya dok, tetangga saya itu pasang kamera ngawasin saya. Mereka mau celakain saya. Begitu ya. Terus apakah ibu merasa memiliki kayak kemampuan khusus gitu? Dokter diam aja tapi ya. Iya, saya jaga rahasia kok. Saya itu sebenarnya orang pilihan. Saya bisa baca tanda-tanda rahasia. Kadang saya merasa punya kekuatan dari Tuhan. Gitu ya. Terus ibu pernah nggak merasa pikiran ibu itu dikendaliin orang lain gitu? Iya, pikiran saya suka dimasukin suara-suara dari luar. Kadang-kadang orang bisa tahu isi kepala saya itu dok sebelum saya ngomong. Terus ibu pernah kayak nggak dengar suara-suara terus padahal nggak ada orang? Sering dok, ada suara laki-laki ngomong nyuruh saya hati-hati. Kadang dia marah-marah ke saya. Terus kalau boleh tahu ibu itu pernah ngeliat sesuatu yang lain yang orang lain tidak bisa lihat nggak? Iya dok, saya kadang lihat bayangan hitam melewati kamar saya. Saya kadang takut dok. Oh gitu ya. Sekarang saya mau ngasih ibu pertanyaan, dijawab ya. Sekarang kita ada di mana ibu? Di rumah sakit ya. Terus sekarang hari apa ibu? Hari Jumat gak sih dok? Ya. Terus tadi pagi ibu udah sarapan belum? Udah makan?
Kayaknya udah, tapi kayaknya belum juga dok. Ibu jadi ibu lupa ya? Aku lupa. Oh, oke. Terus saya mau nanya lagi. Terus presiden kita sekarang siapa yang menjabat ya ibu? Saya tahu itu dok. Tahu ya. Pak Prabowo ya. Ya benar ibu. Terus saya mau nanya lagi. Terus ini bedanya sepeda sama mobil apa? Sepeda sama-sama dibuat buat jalan ya. Iya benar ibu. Terus menurut ibu dibawa ke sini tuh karena apa? Saya juga gak tahu. Keluarga saya tuh ketakutan sama kemampuan saya ini. Mereka meragukan kemampuan saya. Jadi gitu ya ibu. Terus ibu merasa sedang sakit nggak? Enggak. Enggak ya. Terus nggak sakit. Terus berdasarkan anamnesisnya dan pemeriksaan status mental ibu, ibu ini tampak mengalami gangguan proses pikir berupa waham curiga dan waham kebesaran, disertai halusinasi auditorik serta tingkat yang buruk sehingga mempengaruhi pada gangguan psikiatri seperti skizofrenia ibu. Iya, baik dok. Terima kasih ya dok. Baik. Selamat pagi ibu, silakan duduk. Perkenalkan, saya Dr. Rio Pratama yang menjaga Poliklinik Psikiatri hari ini. Boleh tahu dengan ibu siapa ya? Saya Ibu Roro. Ibu Roro. Apa boleh tahu umurnya ibu Roro berapa ya? 54 ya. Saya mau tanya ibu, bagaimana posisi duduknya ibu? Apakah sudah cukup nyaman? Jika ibu merasa ruangannya terlalu dingin atau kursinya kurang nyaman, silakan beritahu saya ya. Iya dok, udah nyaman. Baik ibu, kehadiran ibu di sini bersama saya berada di tempat yang aman. Apapun yang nanti yang ibu ceritakan, saya akan jaga kerahasiaannya sebagai bagian dari kode etik medis. Jadi ibu tidak perlu takut atau ragu untuk terbuka dengan saya. Kita akan menghadapi ini bersama-sama ya ibu. Kalau boleh tahu apa yang membuat ibu datang menemui saya hari ini? Bisa diceritakan apa yang sedang ibu rasakan saat ini ibu? Saya takut, dok. Saya tuh takut. Tiap hari gak bisa tidur sampai berhari-hari. Pikiran saya tuh penuh. Dan saya merasa udah gak berguna lagi setelah operasi kandungan kemarin. Rahim saya diangkat, dok. Saya udah bukan wanita yang butuh lagi. Tenang ya ibu, saya memahami ibu merasa sangat kehilangan, sedih, terguncang setelah operasi pengangkatan rahim tersebut. Nah, kehilangan organ yang begitu berharga tentu menjadi pukulan yang sangat berat bagi ibu. Itu, tapi bukan cuma itu. Hidup saya dari dulu sial selalu. Saya gagal jadi PNS. Wah, saya ditipu orang. Suami saya mencerain saya, ngambil anak saya. Sekarang saya punya penyakit kanker ini merenggut rahim saya, dok. Dan yang paling menyiksa akhir-akhir ini, saya sering dengar suara-suara aneh di telinga saya. Ya, Ibu Roro, mari kita pelan-pelan dulu ya. Tarik napas dalam-dalam. Tadi ibu menyebutkan dengan suara-suara aneh.
Mari kita fokus pada suara tersebut terlebih dahulu ya Ibu. Sejak kapan suara itu mulai terdengar nyata ya Ibu? Beberapa bulan setelah saya operasi, Dok. Suara itu sering muncul kalau saya mau tidur atau saat saya melamun. Suaranya terus ngejek saya. Baik Ibu. Mengenai suara tersebut, apakah suara itu pernah membisikkan perintah kepada Ibu? Misalnya menyuruh Ibu menyakiti diri sendiri atau mungkin mengakhiri hidup Ibu sendiri. Iya, Dok. Bisikannya bilang, kamu sudah cacat, kamu mati aja, bunuh diri aja, kamu hanya menyusahkan orang-orang yang saya merasa tersiksa sekali, Dok. Jujur, saya sempat berpikir untuk menutup suara itu agar semuanya selesai. Tenang dulu ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu karena sudah sangat berani dan jujur menceritakan hal ini kepada saya. Saya tahu situasi ini pasti sangat menyiksa dan melelahkan bagi Ibu. Saya ingin menegaskan bahwa Ibu tidak sendiri. Suara-suara yang Ibu dengar itu bagian dari gangguan kesehatan mental yang bisa terjadi ketika seseorang mengalami tekanan hidup dan stres yang sangat berat. Ibu Roro, sebenarnya Ibu adalah sosok yang sangat kuat. Ibu sudah berhasil melewati banyak ujian hidup yang berat selama ini. Terus kekuatan itu masih ada dalam diri Ibu sampai saat ini. Tapi gimana cara saya, Dok, untuk menghilangkan suara-suara aneh itu? Ibu tidak gila. Pikiran Ibu saat ini sedang sakit dan membutuhkan pengobatan. Sama seperti penyakit fisik lainnya Ibu. Kita akan membantu meringankan beban pikiran Ibu dengan obat-obatan seperti antipsikotik dan antidepresan. Obat ini dapat membantu Ibu untuk tidur lebih nyenyak, terus mengurangi kecemasan dan perlahan mengurangi suara-suara bisikan tersebut. Selain itu, demi keamanan Ibu, karena tadi sempat muncul pikiran untuk bunuh diri, saya menyarankan Ibu menjalani perawatan sementara di rumah sakit agar kami bisa memantau dan membantu Ibu lebih optimal. Baik, Dok. Kalau emang itu bisa membuat saya tenang dan bisikan itu hilang, saya bersedia dirawat dan minum obatnya, Dok. Itu pilihan yang baik dan bijaksana Ibu. Saat ini kita fokus untuk proses pemulihan Ibu ya. Terlebih dahulu ya, kita akan berusaha melalui pengobatan, dukungan keluarga dan doa agar Ibu bisa kembali sehat dan tenang. Amin. Terima kasih banyak, Dokter. Sama-sama Ibu. Setelah ini perawatan akan membantu mengantar Ibu ke ruang rawat inap. Besok saya akan datang kembali untuk perkembangan kondisi Ibu dan mengobrol lagi dengan Ibu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan sebelum kita melanjutkan proses pendaftaran rawat inap Ibu? Sudah cukup, Dok. Terima kasih. Baik Bu, mari saya antar ke depan bertemu dengan perawat. Semoga Ibu segera pulih kembali sehat. Amin. Mari Bu.